What's up gengs, ketemu lagi dengan saya di channel YouTube-nya Afwanari. Pasti udah pada kangen kan? Gimana sih kelanjutan cerita dari drama Korea Recut of You di episode selanjutnya? Jadi di video kali ini seperti biasa kita akan ngebahas gimana kelanjutan drama Korea Recut of You di episode 5. Jadi keep on watching ya sob. Tapi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Langsung ke awal ceritanya ya sob. Si Jungha yang juga menghadiri lokasi syuting sebagai anggota staf riasnya Haeyo terlihat kalau dia gugup nih. Sama, kalau aku ngelihat kamu gugup banget tuh. Canda. Si Jungha ini gugup karena dia merasa kalau dirinya merupakan penata rias yang belum dikenal banyak orang nih. Jadi harus bergantung pada aktor yang diriasnya. Dia berterima kasih kepada Haeyo karena telah memberikannya kesempatan untuk merias dirinya sob. Haeyo yang terlihat suka dengan Jungha terus memandanginya nih selama perjalanan ke tempat syuting. Di dalam perjalanan, si Jungha ini mengatakan kepada Haeyo kalau dia sekarang hanya mempunyai satu hutang budi padanya. Dia bercerita bahwa si Heejun sudah mengetahui dirinya adalah fans beratnya. Dan Haeyo yang mendengar itu agak terkejut nih. Mungkin dia cemburu kali ya. Di lain pihak, si Heejun yang tengah mencuci tangannya didatangi nih oleh mantan manajernya dulu. Ia memamerkan pada Heejun kalau dia tengah membeli sebuah gedung baru. Namun, si Heejun tampak biasa aja nih dan mencuekinya dengan pergi meninggalkannya. Kasian ya manajernya dulu. 전 대표님 잊은 지 오래예요. 나 이제 너 하나쯤은 그냥 날려버릴 수 있어. 그러시던가. Heejun yang selesai dari kamar mandi bertemu dengan Jungha dan Haeyo yang datang bersama nih. Jungha yang datang agar dia bisa menyesuaikan riasan dengan membaca naskah yang diperankan oleh Haeyo maupun Heejun. Heejun yang tampak asik mengobrol sendiri dengan Jung sampai ditegur oleh Haeyo. Dia mengatakan kalau Heejun sangat perhatian sekali pada Jungha. Mereka berdua bertengkar seperti anak kecil yang membuat Jungha tertawa melihatnya. Di rumah Heejun, tampak ibunya yang sedang ingin pergi bekerja memakai pakaian yang rapi nih. Kakaknya Heejun yang pulang dari mencari apartemen untuk disewanya, bilang pada ibunya kalau dia ingin pindah. Ibunya kemudian melarangnya dan dia marah karena suaminya mengetahui itu dan menyetujuinya sob. Ibunya tetap ingin anaknya tidak pindah. Dia ingin uang yang didapat dari gajinya ditabung untuk biaya pernikahan nantinya sob. Namun tetap aja si ibunya Heejun ini menolak untuk memberinya izin sob dan mengatakan kalau dia mirip dengan kakeknya. Kakeknya Heejun yang sedang berada di dalam kamar terlihat menguping semua pembicaraan mereka nih. Mereka ingin mengadakan rapat keluarga nanti malam untuk membahas tentang kepindahan anaknya. Ibunya Heejun yang sudah sampai di rumahnya Haeyo mengingat kalau di awal-awal dia tidak suka dengan pekerjaan yang dilakukannya. Ketika dia ingin keluar, ibunya Haeyo melarangnya karena dia tidak ingin pembantu yang lain selain dirinya sob. Bahkan dia mendatangi ibunya Heejun saat keluar dan memintanya untuk bekerja kembali di rumahnya. Dia tidak cocok dengan pembantu yang lain dan dia sangat membutuhkan ibunya Heejun untuk bekerja padanya. 하루에 10만 원, 퇴근은 일 끝나면 알아서. 우리 집이 좀 크잖아. 그래서 시급 더 쳤어. 이런데도 안 온다고 하면 나 싫어한다고 생각할 거야? Ketika pulang dari tempat syuting, Heejun mengajak Jungha pergi bersamanya nih. Haeyo kemudian menarik lengan Jungha dan mengatakan kalau dia harus pergi bersamanya karena dia bekerja padanya sob. Jungha yang melihat mereka berdua bertengkar memperebutkan dirinya, memutuskan untuk pergi bersama Heejun. Wajar ya sob, kan Jungha cantik. 11-12 gitu sama aku. Canda. 둘이 잘해봐. 이제 보니까 니들은 둘이 만나면 초딩이 되는구나. 난 빠질래. Saat parkir mobil, Heejun yang mau menabrak terlihat menghalangi Jungha dan terbentur dengan tangannya nih. Heejun kemudian memarahi Jungha karena telah melepas sabuk pengamannya sebelum berhenti. Minja yang melihat mereka berdua seperti orang pacaran yang lagi bertengkar menghentikannya nih sob. Nah, cerita kembali pada mantan manajernya si Heejun nih, yang sedang bermain golf.
Dia menceritakan kalau dia bisa menjadi sekarang ini juga karena Hee-jun. Dialah yang percaya dan mendukungnya ketika terpuruk sob. Dia mengatakan kalau kepribadian Hee-jun sangatlah baik. Kembali di rumahnya Hee-jun, saat pulang dia mengadakan rapat keluarga untuk membicarakan mengenai masalah pindahan kakaknya. Kakaknya Hee-jun beralasan ingin pindah dengan mengatakan agar Hee-jun bisa mendapatkan kamarnya sendiri. Agar dia bisa tidur dengan nyaman sob. Hee-jun yang mendengar itu terlihat marah nih, karena seolah-olah dia selama ini tidak nyaman tidur dengan kakeknya. Mereka bertengkar dan ayah mereka berkata pada Hee-jun kenapa dia selalu menentang kakaknya. Kakaknya kemudian membela Hee-jun dengan bilang kakak adik itu setara, harus saling menghormati. Dan seorang kakak harus menyayangi dan menjaga adiknya. Dia juga mengatakan kalau dirinya tidak mirip dengan Kyung-jun atau kakaknya Hee-jun. Menurutnya, Hee-jun mempunyai fisik seperti dirinya, namun Yong-nam atau ayahnya Hee-jun mirip dengan sifatnya. Hee-jun yang mendengar itu sedih melihat kakaknya sob. 야, 자식한테 욕먹는 것보다 더한 죄값이 어딨냐? 어? Kembali ke kamarnya masing-masing nih. Ibunya Hee-jun menyuruh suaminya untuk meminta maaf pada ayahnya. Sedangkan di sisi lain, kakeknya Hee-jun sudah memutuskan untuk menjadi model. Ibunya Hee-jun dan suaminya meminta maaf nih pada ayahnya. Kakeknya Hee-jun kemudian mengatakan, tidak apa-apa. Orang bahkan menghina raja di tempat tersembunyi. Bener juga ya. Keesokan harinya, Hee-jun bersama Min Jae yang pergi ke tempat syuting terlihat bersemangat nih. Heo dan Jungha juga ingin melihat aktingnya Hee-jun. Kembali di terakhir kalinya Hee-jun syuting nih, dia yang mengubah dialog malah disukai oleh sutradaranya. Heo yang melihat aktingnya Hee-jun mengatakan dia seperti orang yang berbeda. Jungha menjawab karena dia adalah aktor. Akting berlanjut dengan adegan pertarungan antara Hee-jun dan Park Do-ha. Park Do-ha yang memukul Hee-jun dengan kayu tidak sengaja melukainya dan dahinya berdarah sob. Jungha yang melihat itu nampak khawatir terhadapnya. Kemudian setelah selesai syuting, si Jungha mengobati lukanya Hee-jun. Namun Hee-jun membuat kesal si Jungha nih karena mengatakan dia tidak sekarat, jadi dia bisa mengantarnya pulang. Jungha tidak menyukai kata-katanya yang ekstrim itu sob. Mungkin karena dia tidak ingin Hee-jun mengalami seperti yang diomongkannya tadi sob. Kemudian si Jungha yang tampak pergi diikuti oleh si Hee-jun sampai di halte bus dan mereka pergi bersama kembali. Di dalam bus, Hee-jun ingin Jungha bertanggung jawab karena luka yang didapatnya karena Jungha pernah mengatakan menyukai orang yang bertanggung jawab. Mendengar itu, si Jungha berkata, "Apa kau sudah gila?" Kemudian si Hee-jun menjawab, kalau hari ini dia memang gila dan mereka kemudian tertawa bersama sob. Lucu ya? Saat di jalan, mereka menemui hujan lagi nih sob. Kayak udah ditakdirin gitu. Dan tiba-tiba si Hee-jun berhenti nih. Jungha kemudian menghampirinya dan menanyakan kenapa berhenti padahal kan sedang hujan. Hee-jun agak ragu untuk mengatakannya, namun dia bilang kalau dia menyukai si Jungha nih. Wah, ceritanya lagi nembak di tengah-tengah hujan gitu sob. So sweet juga ya si Hee-jun ini. Nah, itu tadi adalah cerita di episode 5-nya sob. Seru kan? Ada adegan-adegan romantis gitu. Kalau kalian penasaran gimana episode selanjutnya, ikuti terus channelnya Avanari. Dan follow IG-nya Reni_MLYN ya guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you, bye-bye.